Halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan saya Sumeni Simanjuntak di YouTube channel Java Global Futures. Nah Sobat Traders, di pasar forex ya, pergerakan harga tidak selalu naik terus-menerus atau turun terus-menerus. Pergerakan harga, katakanlah mata uang yang sedang bergerak turun akan mencapai level tertentu dan mengalami yang namanya oversold atau jenuh jual. Dan pergerakan harga sebaliknya, ketika sedang naik, maka dalam level tertentu akan mengalami yang namanya jenuh beli atau overbought. Nah, bagaimana memanfaatkan trading di saat kondisi overbought dan oversold? Tentunya ini bisa menjadi satu peluang untuk Sobat Traders bisa entry market dan hasilnya atau probabilitasnya cukup tinggi. Oke, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video-video yang terbaru yang diupload di YouTube channel Java Global Futures. Oke, kita akan bahas bagaimana trading saat overbought dan oversold. Oke, Sobat Traders, sekarang kita harus menentukan dulu ya contoh kondisi overbought atau oversold ya. Misalnya ini saya sedang membuka grafik gold di time frame H1 ya. Jadi time frame berapa aja ya kita bisa lihat ya. Misalnya gini, tidak terpaku kepada misalnya lagi trending misalnya. Kalau trending kita lihat di daily, bisa jadi untuk menentukan overbought dan oversold-nya butuh waktu ya, misalnya karena lagi trending ya, bisa berhari-hari. Jadi pada saat kita lagi lihat misalnya, oh enggak, harga masih trending, jadi belum terjadi belum oversold atau overbought gitu. Tapi kalau time frame yang kecil bisa saja kita melihat ada kondisi seperti itu. Contoh, ini time frame H1 ya Sobat Traders. Nah, di time frame H1 ini oke, saya sudah membuat sini mapping gold ya. Nah, untuk memudahkan kita menentukan atau dapat mengetahui di mana overbought oversold, kita pakai indikator ya, untuk memudahkan aja ya. Indikatornya yaitu osilator, kita pakai stokastik ya, bisa juga ya. Jadi untuk yang namanya osilator itu ada banyak ya, bisa pakai MACD, pakai RSI ya, ataupun pakai indikator lainnya. Tapi umumnya untuk menentukan overbought oversold tuh bisa pakai RSI atau stokastik. Di sini saya pakai stokastik aja. Nah, oke, Sobat Traders ya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah membuat satu planning ya, perencanaan ya. Ketika tadi harga ya sebelumnya ya, sebelum saya rekam ini ya, harga sedang naik ya, sesuai dengan trennya ya. Kalau kita lihat trennya kan sedang naik ya. Nah, jadi ketika sedang naik di H1 kita bisa lihat ya, stokastik menunjukkan overbought ya, atau jenuh beli. Nah, kondisi overbought yaitu ketika harga memasuki area 80% ke atas. Bisa juga settingannya tuh 70% ke atas. Yaitu overbought, artinya memasuki area jenuh, meskipun untuk naik masih bisa terjadi ya. Nah, ketika dua garis signal ini misalnya berpotongan di atas menjadi turun, nah di situ mulai menandakan signal overbought ya. Nah, di sini ada candle rejection ya. Kalau candle sedang naik begini, ada candle seperti palu ya, atau hammer terbalik, ini namanya shooting star. Nah, kalau shooting star itu kan termasuk salah satu pola candle untuk pembalikan arah. Jadi kalau lagi naik ada shooting star berarti menandakan akan bisa balik arah. Nah, jadi dengan adanya di sini ada shooting star ya, terus stokastik menunjukkan sudah overbought ya, artinya boleh nih kita merencanakan atau membuat setup, kita bisa open sell meskipun trennya lagi naik ya. Di sini saya sudah lebih dulu tadi Sobat Traders sudah mengambil posisi ya sell ya di sini di 1861 ya. Jadi setelah muncul candle shooting star ini, jadi candle berikutnya saya open sell ya. Jadi saya open sell tadi 1861,
kemudian targetnya di 18.55, sekarang di 18.57. Ya, kalau kita lihat ya di sini sudah mulai ada floating profit ya. Nah, jadi caranya seperti itu sobat traders. Jadi bisa dibantu dengan stokastik untuk kita menentukan di mana overbought atau oversold ya. Minimal memang baiknya H1 ya, karena kalau misalnya kita ke time frame kecil misalnya di 15 menit ya atau 5 menit itu sering bolak-balik ya karena range-nya kecil, jadi untuk oversold overbought-nya bisa aja bolak-baliknya cepat. Jadi baiknya pakai time frame H1, minimal H1 ya. Oke. Kemudian saya coba lagi ya, ini adalah contoh untuk overbought ya. Apakah ada lagi yang lainnya? Coba pakai euro. Ya, euro juga tadi sempat ya. Nah, di sini euro saya juga sudah open posisi sell karena di sini sama ya. Mirip seperti gold tadi. Di sini ada sedang naik, lalu ada candle palu yang terbalik, namanya kalau sedang naik namanya shooting star. Nah, shooting star lalu candle berikutnya bearish ya, ini berarti akan mau turun ya. Nah, kalau kita lihat juga pakai stokastik, kita lihat di sini stokastik ya, harga juga sudah tadi mau naik ke atas 80%, tapi kemudian dua garis ini ya, dua garis stokastiknya berpotongan ke bawah. Jadi menunjukkan memang ini sudah harga mau berbalik ya. Mungkin di sininya tidak sampai 80% ke atas, tapi ini sudah termasuk overbought ya. Mungkin di sini sudah naik ya, sudah banyak beberapa, mungkin ini ada lebih dari 10 candle H1 ya yang menunjukkan arah naik ya, dan mungkin di sini sudah terjadi jenuh beli, dan area ini juga ya adalah resisten ya, karena merupakan swing high sebelumnya. Jadi ini merupakan level tertinggi sebelumnya, sempat dites tapi di reject ya. Jadi ini dengan body candle yang kita lihat bentuk candlenya, lalu ada stokastik juga menunjukkan ke bawah ya, ini bisa kita simpulkan bahwa di sini area oversold. Jadi kalau oversold kita bisa overbought. Jadi kalau overbought jenuh beli, jadi kita bisa mengambil posisi untuk sell ya. Oke, apakah ada yang lainnya ya untuk kita bisa cari sebentar ya. Kita bisa alihkan yang lainnya. Kita bisa lihat untuk USD Japanese Yen. Belum ada ya, USD Japanese Yen. Oke, belum ada contoh yang bagus ya. Kita lihat. Ya, mungkin ini juga bisa jadi contoh, tapi ini sudah terjadi sebelumnya ya sobat traders. Tapi ini boleh kita buat jadi bahan kita lihat ya sebagai contoh ya terjadinya oversold. Kalau sobat trader lihat ini sedang tren turun ya dalam sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan. Untuk USD Japanese Yen memang sedang tren turun ya. Jadi kalau tren turun kan harga itu lebih kuat ya, mengalami tekanan jual ya. Jadi tapi harga tidak akan turun terus-menerus ya, pasti pada level tertentu akan mengalami yang namanya jenuh jual. Nah, jenuh jual kalau kita lihat pada time frame H4 ini ya, ditunjukkan pakai stokastik, maka kita bisa lihat nih ya, bagaimana stokastik sempat masuk ke level 20% ke bawah ya. Jadi kalau untuk oversold 20% sampai ke 0, kalau overbought 80% sampai ke 100 ya. Jadi kita lihat nih ya, signal stokastiknya sempat menyentuh di bawah 20, tapi kemudian keluar ya dari area oversold ini ya, lalu berbalik ke atas. Jadi kita bisa lihat ini harga sudah turun oversold ya, sudah menunjukkan oversold, lalu harga bisa berbalik. Nah, di sini kita bisa lihat nih candle ya, lalu ada candlenya namanya bullish harami ya, sobat trader bisa lihat, nanti bisa pelajari ya. Candlenya bullish harami menunjukkan signal untuk pembalikan arah juga dari bearish menjadi bullish. Oke sobat traders, dimudahkan dengan
kita melihat stokastik sudah memasuki area oversold, jadi siap-siap untuk open posisi buy karena dia kita anggap penurunannya sudah jenuh ya. Oke Sobat Traders, jadi itu adalah dua contoh tadi, overbought dengan oversold, dan kita bisa lihat dari penggunaannya melalui stokastik dan bagaimana caranya kita ambil manfaatnya atau peluangnya untuk melakukan open posisi. Oke, demikian penjelasannya. Demikianlah video penjelasan mengenai trading saat kondisi pasar overbought atau oversold. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi Sobat Traders untuk bisa memanfaatkan kondisi market overbought dan oversold untuk mencari keuntungan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, silakan like dan juga share kepada banyak teman-teman ataupun komunitas trader lainnya supaya mereka juga teredukasi. Oke, kalau belum mempunyai akun trading, silakan buka akun di broker lokal yang resmi, yang aman, terpercaya, dan memiliki layanan-layanan yang super bagi para traders di broker lokal PT Java Global Futures. Salam profit!